Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam kesempatan ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan dan tidak mengingat akan karya-karya Tuhan dan berbagai kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan tetap sempurna di dalam pemeliharaan kepada saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau memberikan dua hal yang berkaitan dengan keinginan dan kehendak daripada dua tokoh iman di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Raja Daud, di mana Raja Daud memiliki satu passion, memiliki satu keinginan, dan itu dia minta kepada Tuhan seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Keinginan yang sangat indah sekali. Dan kiranya ini juga merupakan keinginan daripada saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saya tahu bahwa saudara memiliki berbagai macam keinginan, baik keinginan untuk hari ini, keinginan untuk bulan depan, atau keinginan untuk jangka panjang. Saudara berjuang keras dengan segala kerja keras untuk bisa memenuhi semua keinginan-keinginan itu. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang paling penting, yang melebihi daripada segala sesuatu yang saudara inginkan dalam dunia ini, yaitu keinginan seperti keinginan daripada Raja Daud. Itu Raja Daud memiliki satu keinginan yang sangat luar biasa, dan ini perlu kita pelajari bersama-sama, yaitu keinginan untuk memiliki kerinduan yang dalam untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudara, ini keinginan yang paling mulia, karena dia tahu perlindungan yang sempurna ada di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan dia bisa menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan. Dia bisa menikmati keindahan-keindahan yang diberikan oleh Tuhan di dalam perlindungan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara, kita tidak menyadari dengan iman bahwa dalam rumah Tuhan ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam rumah Tuhan ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan berlimpah-limpah kepada kita. Kadang-kadang kita juga lupa bahwa dalam rumah Tuhan, Tuhan mencurahkan kebaikannya, kasih setianya, berkatnya, dan berbagai macam hal-hal yang sangat indah diberikan kepada kita. Karena Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi saudara. Saudara harus masuk ke rumah Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan yang indah itu. Karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mengundang saudara, menghimbau kepada saudara, dan berdoa kiranya saudara memiliki keinginan yang kuat untuk diam di rumah Tuhan, menyaksikan akan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait Tuhan, menikmati puji-pujian, menikmati anugerah Allah yang sangat luar biasa yang bisa kita terima pada waktu kita berdiam di rumah Tuhan. Karena itu pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau saudara-saudara dalam kehidupan saudara, ada banyak orang yang tidak bisa menolong saudara. Bahkan ayah dan ibumu mungkin juga tidak bisa menolong dan meninggalkan saudara. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan akan menyambut engkau. Engkau datang ke rumah Tuhan, menikmati penyambutan daripada Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya yang dia miliki dan dia berikan kepada saudara. Bukan saja berkat-berkat untuk saudara bisa hidup di dalam hidup dalam dunia ini, tetapi juga dia memberikan damai sejahtera, sukacita, dan penguasaan diri seperti yang terdapat dalam buah-buah Roh Kudus. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita datang ke rumah Tuhan. Keinginan yang kedua yang patut kita pelajari daripada kehidupan, daripada tokoh iman, yaitu terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah kehendak daripada Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus orang yang sangat populer,
orang yang sangat cinta Tuhan pada abad pertama, di mana dia melakukan hal-hal dengan segenap hati untuk mencurahkan cinta kasihnya kepada Tuhan. Dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Padahal sebelumnya Paulus adalah orang yang membenci pengikut-pengikut Kristus. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, merubah mindset dia, merubah konsep dia untuk masa depan, merubah segala keinginannya. Memang dia adalah seorang yang pandai belajar filsafat. Memang dia adalah orang yang sangat dihargai pada waktu itu dari segi agamisnya. Tetapi saudara-saudara, dia merasa itu kurang. Dia merasa itu sesuatu yang ada di belakang dia, dan dia sedang mengejar ke depan karena ada sesuatu yang lebih besar daripada kemegahan dunia yang patut dia miliki pada zaman sebelum dia menerima Tuhan Yesus. Karena dia berlari untuk mencari mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami sesuatu perubahan dalam hidupnya. Tuhan menguasai hidup dia, dan inilah merubah dia untuk memiliki satu kehendak, yaitu kehendaknya untuk mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Saya percaya saudara-saudaraku, kalau saudara mengenal Yesus Kristus lebih dalam, maka saudara akan penuh hati dengan puji-pujian dan syukur. Karena saudara, di dalam Yesus Kristus ada segala sesuatu yang saudara inginkan, yang saudara mau dapatkan, itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di dalam diri kita ada satu kekosongan, ada satu ketidakpuasan. Tapi kalau saudara memiliki Yesus, maka kekosongan di dalam jiwa saudara akan dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Maka saudara akan dipuaskan oleh sesuatu yang ada dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mencari sesuatu, tetapi saudara memuaskan itu dengan keinginan-keinginan daging, dan saudara tidak merasa puas. Hanya satu-satu yang bisa memuaskan saudara adalah kehadiran Yesus. Kali itu Paulus telah membuktikan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan memuaskan dia. Dan akhirnya dia berkata, dia menghendaki untuk mengenal Tuhan, dan dia berusaha untuk tinggal dalam Tuhan, berada dalam Tuhan, dan mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia ingin juga hidup dalam satu persekutuan dalam penderitaan Yesus Kristus. Dan dia juga mau menjadi serupa seperti Kristus dalam kematian Tuhan Yesus. Dia mau mengerti tentang apa yang akan didapat daripada Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa pada waktu dia mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada dia. Pada waktu dia mencari Tuhan, maka Tuhan juga akan membuka semua misteri-misteri yang dia punyai dan diberikan kepada Paulus. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dua keinginan daripada tokoh Alkitab ini ada Daud, yaitu memiliki keinginan yang begitu dalam. Dan itu dia minta kepada Tuhan supaya dia bisa diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik Tuhan. Dan juga saya berdoa supaya saudara-saudara juga memiliki keinginan kehendak sama seperti Paulus, yaitu mau mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi, mengenal kuasa kebangkitan, kuasa yang mengubah, dan juga mau persekutuan dalam penderitaan. Sebagai konsekuensi apapun dia mengikut Tuhan, dalam penderitaan apapun dia melihat ada satu sukacita besar dalam penderitaan, karena dia memiliki pengharapan yang besar bahwa penderitaan ringan yang dialami di muka bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kelak kepada dia di sorga. Karena itu saudara-saudara, dia mau supaya dalam kehidupannya terus belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tubuhnya, jiwanya, rohnya secara total diberikan pada Tuhan. Saya berdoa saudara, kiranya saudara pun juga memiliki keinginan rindu berdiam di rumah Tuhan seumur hidup saudara, dan rindu untuk mengenal Tuhan baik dalam kuasanya, dalam persekutuannya, dan akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara, menghibur saudara, dan membuat saudara menjadi orang-orang Kristen yang serupa dengan Kristus di dalam tindakan dan perbuatan. Dan kita juga semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.